Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilham malaikatal muqarrabin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita. Tak lupa marilah kita selalu haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, serta para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan. Terlebih lagi kita sudah melewati salah satu hari yang amat mulia, yaitu hari raya Idul Adha. Semoga baik yang berkorban atau belum, baik yang melaksanakan ibadah haji, keluarganya atau kerabatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amal soleh kita amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini kitabnya dari dibagi. Jamaah ingkang kawula mulyakaken, kita mengkaji kitab namanya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Di 2 minggu yang lalu saya pernah mengatakan perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwa beliau termasuk orang yang ahlil khumul. Ahlil khumul ialah orang yang tidak senang, tidak kepingin menisbahkan kebaikan yang dia lakukan kepada dirinya. Itu saya kalau hanya sekedar pandangan bebas itu superhero niku kumul niku. Kayak Spiderman orang seneng ketok wong liya. Batman juga dia pakai topeng tidak pengen identitasnya kelihatan. Superman ya ini walaupun hanya sekedar dongeng, cuman intinya mereka tidak senang apabila sesuatu hal yang mereka telah laksanakan sebesar apapun itu kok diketahui orang, mereka tidak mau. Loh Bet, apa sih tandanya orang kumul? Kenapa orang kumul menandakan dia mau berusaha untuk ikhlas ataupun memang dia sudah ikhlas? Kalau toh dia belum ikhlas, dia sudah berusaha untuk ikhlas karena dia laksanakan suatu perbuatan tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala, tidak butuh orang lain. Maka ada salah satu definisi daripada al-kumul, memendam kebaikan dari pandangan orang lain. Jangan sampai ketahuan orang. Mungkin beberapa waktu yang lalu pernah saya cerita di sini, Syekh Abu Ayyub Al-Ansari, kalau tidak salah, pengarang kitab namanya Fathul Wahhab. Salah satu ulama Mesir di zamannya, Abu Zakaria Al-Ansari, bukan Abu Ayyub, Abu Zakaria Al-Ansari. Salah satu pengarang kitab dan salah satu mufti Mesir di zaman beliau. Beliau bukan hanya sekedar faqih, akan tetapi beliau termasuk orang yang sangat soleh. Suatu saat Abu Zakaria Al-Ansari ini kedatangan muridnya termasuk orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan di dalam ma'isyah, kehidupan materi. Lalu sang murid ini mengatakan sesuatu yang menjadi tema Syekh Abu Zakaria Al-Ansari untuk berkhutbah, yaitu tentang bagaimana pentingnya ikhlas,
Walikulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang saking pentingnya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, maka sejatinya hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Akan tetapi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa dia berhijrah karena tujuan harta benda atau karena tujuan wanita yang akan dia nikahi. Ada salah seorang, kamu kalau mau nikah sama saya, kamu hijrah ke Madinah. Ya sudah, saya hijrah, yang penting saya nikah sama kamu. Ini tujuan hijrahnya bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, cuma untuk wanita yang akan dia nikahi. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Gak mendapatkan pahala hijrah, akan tetapi hijrahnya ya untuk apa yang dia inginkan. Pentingnya suatu keikhlasan. Ini cuman orang murid ini maaf saja, masih orang yang hatinya dilanda dengan banyaknya penyakit. Dia kalau berbuat kebaikan masih sering cerita sama orang. Habis dinasihati ceramah gitu, setelah ceramah murid ini datang kepada gurunya, Syekh, ya Allah, insya Allah saya mulai saat ini taubat. Dari dulu tuh saya tidak tahu kalau ternyata cerita-cerita kebaikan kita itu merusak keikhlasan kita, Syekh. Amin, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Seorang guru biasanya hendak mengetes muridnya. Kalau kita dengar cerita tentang Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, atau Sunan Kudus dengan yang lainnya, cerita tentang bagaimana seorang guru mengetes murid. Nah, ini suatu saat Syekh Abu Zakaria Al-Ansari mengutus salah seorang muridnya, pura-pura jadi orang fakir, pura-pura jadi orang miskin, minta sama orang kaya ini. Cuman mintanya malam-malam dodok rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban. Orang Arab kalau misalkan untuk menyambut orang kalimatnya marhaban, ahlan. Bukakan, belum ketemu orangnya sudah kalimat marhaban. Selamat datang, ahlan. Selamat datang. Buka. Ada apa gerangan? Silahkan masuk. Saya tidak butuh bertamu. Saya butuh uang. Anak saya sakit ini orang yang minta ini suruhannya Syekh Abu Zakaria Al-Ansari. Imam Abu Zakaria Al-Ansari atau Imam Asy'arani, Allah alam antara dua ini. Terus oh iya, melihat kanan kiri tidak ada yang lihat. Kanan kiri tidak ada yang lihat, belakang ambil uang kasih. Cukup belum? Alhamdulillah cukup, balik. Lama besoknya ketemu sama Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, nafsu. Dicegahnya seperti apa? Dia akan berusaha untuk berontak karena yang namanya hewan. Kuda itu kalau liar itu untuk menjinakkannya susah, apalagi nafsu kita. Sampai-sampai para alim ulama membagi yang namanya nafsu itu yang standarnya orang masih 3. Di atas standar sudah sampai banyak lagi. Yang pertama ialah an-nafsul ammarah, yang nomor 2 an-nafsul lawwamah, yang nomor 3 an-nafsul mutmainnah. Jadi kalau misalkan kuda ada yang namanya kuda liar, kucing itu ada yang namanya kucing liar, anjing itu apalagi ada yang namanya anjing liar. Tidak peduli siapapun dekatnya hajar, nyongkol. Ini nafsu lebih liar daripada hewan. Kalau hewan mungkin bisa nendang, bisa mencelakai orang lain. Cuman kalau nafsu mencelakai dirinya sendiri. Ini kenapa kok dibilang lebih liar daripada hewan? Hewan itu mencelakai orang lain. Cuman kalau yang namanya nafsu, jangankan orang lain, dirinya sendiri dia celakai. Dia sudah tahu itu buruk, cuman terlena dengan keburukan itu. Nah, ini makanya nafsu. Ustaz, gimana caranya? Nah, itu kalau kuda liar menjinakkannya saja perlu bertahap, apalagi nafsu kita. Makanya adanya puasa, adanya kabul lisan, menjaga lisan, adanya sampai seorang Abu Bakar As-Siddiq menaruh kerikil di mulutnya
Sampai segitunya loh, untuk menjaga, untuk menjinakkan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu nengok kanan kiri, depan belakang tidak ada orang ngasih uang. Besoknya Syekh Abu Zakaria Al-Ansari tanya kepada muridnya yang miskin ngetuk-ngetuk, gimana? Baik Syekh, saya ketuk-ketuk pintu dikasih, ini uangnya segini. Dia nengok kanan kiri depan belakang dulu. Mungkin dia mikir ada yang lihat atau enggak untuk menguji keikhlasannya dia. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Balik. Ya amin amin. Tidak lama sorenya ketemu sama bapak-bapak. Masya Allah Syekh. Zaman sekarang itu ternyata orang-orang miskin banyak yang ngetuk-ngetuk pintu di malam hari. Oh iya, masa? Iya. Ternyata mereka kalau siang-siang malam-malam jam 12 malam ke atas itu ngetuk pintu orang butuh mintanya malam-malam. Masya Allah. Coba ikut saya tahu yang biasa ngasih. Insya Allah saya doakan kebaikan. Iya Syekh. Syekh jangan bilang-bilang orang Syekh. Syekh jangan bilang-bilang orang. Ada apa? Jangan bilang-bilang orang loh Syekh. Iya ada apa? Aduh malam itu rumah saya diketok juga. Cerita. Loh Beb, maksudnya apa? Kalau orang betul-betul ikhlas, dipancing seperti apa, dia tidak berusaha mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dipancingnya kayak gimana? Sama siapapun, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jangan cerita-cerita loh ya. Ini penyakit ini. Orang biasanya kalau mau cerita, jangan udah cerita-cerita ini rahasia loh. Ini main pulang kalian jenengan tok loh ini. Enggak pun. Sama orang lain, ini yo rahasia, nyebar. Banyak sering kita seperti ini. Jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita. Wong satu sekarang dari ngono wis ora cerita-cerita ngono wis dadi berita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-khumul. Al-khumul ini menyembunyikan suatu kebaikan dari diri sendiri. 2 minggu yang lalu saya menjanjikan perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ini orang luar biasa. Beliau di usia 12 atau 13 atau 14 tahun oleh guru beliau yang namanya Imam Malik bin Anas, sahibul kitab Muwatta, sudah dipasrahi untuk berfatwa. Boleh kamu fatwa? Suaki ngalimnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang umur 8 atau 6 tahun sudah hafal Al-Quran, masuk ke dalam maktabah, masuk ke dalam perpustakaan, keluar dari perpustakaan itu sudah sebagian besar dari perpustakaan dihafal. Ketika beliau belajar sama Imam Malik, orang tak mampu. Jangan dipikir terus, oh mungkin Imam Syafi'i punya tab atau punya gadget Google, oh enggak zaman ini Google. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika belajar, dia orang yang tidak mampu. Bahkan saking tidak mampunya beli kertas sama beli pena tidak bisa. Terus caranya gimana beliau belajar, Beb? Beliau ini kalau Imam Malik lagi ngomong sama Imam Syafi'i, seakan-akan Imam Syafi'i menulis di atas tangan. Saben kali belajar seperti itu. Sampai-sampai Al-Imam Malik menegur, ya waladi, la'alla tata'abad, kamu jangan bermain-main ketika belajar. Kok kamu mainan tangan? Ya nyelelek kan? Ini jelaskan kok ini mah dolanan tangan. Al-Imam Syafi'i di masa muda, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, ya Syekh, saya tidak punya sesuatu yang saya bisa tulis di atasnya, maka saya tulis di atas tangan saya. Apakah kamu bisa menyebutkan apa yang kamu tulis di tangan kamu itu dari awal sampai sekarang? Iya, bisa. Sebutkan sama Imam Syafi'i. Antum berkata ini, padahal tangan kosong, tidak ada beda. Mana orang waktu nulis pakai tangan? Ya, beda nih kalau jenengan, waktu pun yang nulis pakai saya uang balik bareng Ini Imam Syafi'i nulis pakai tangan, suruh nyebutkan yang dia tulis, disebutkan. Nah makanya kalau kita mengetahui madzhabul arba'ah, 4 mazhab, itu nyambung. Yang terakhir zamannya ialah Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beb, kok dinamakan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah? Kenapa? Di zaman itu ada satu fitnah, namanya fitnah bihadithil Quran. Jadi Quran ini dikatakan bukan sesuatu yang qadim, cuma sesuatu yang hadith. Hadith itu apa maksudnya, Beb? Hadith itu makhluk. Jadi Quran itu dikatakan makhluk. Kalau ada yang tanya sama jenengan, Quran itu makhluk atau bukan? Wah, hati ini kalau ngomong Quran ini bukan makhluk. Ada. Kalau Quran yang kita baca ini makhluk kertas, ya betul. Cuman kalau Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Beb, selain makhluk apakah khalik? Juga bukan, karena khalik itu Allah. Karena Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an ialah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau ala wajhil haqiqah la yata'allaqu bil zaman wal makan. Tidak berhubungan, tidak berkaitan baik dengan waktu ataupun dengan tempat. Firman Allah. Loh, Beb, kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau sejatinya kalimat Arab ini turjumanil Quran, terjemahan Al-Qur'an. Cuman yang tidak boleh diutak-atik sehingga dikatakan lughatul Quran. Cuman kalau firman Allah yang hakiki, apakah Allah itu berbahasa Arab? Bukan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa menyamai Allah segala sesuatu. Bahasa itu bukan tidak membatasi, tidak memagari Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an itu kan bahasa Arab, berarti Allah berbahasa Arab. Salah. Karena Al-Qur'an yang hakikat bukan makhluk, itu firman Allah. Nah, ini di zaman itu sampai penguasanya saja mengatakan kalau Quran makhluk. Setiap ulama yang bertentangan dengan statement ini, bunuh. Salah seorang di antara ulama yang terbunuh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ditanya, Quran makhluk atau bukan? Atau qadim? Qadim, bukan makhluk. Siksa sampai dibunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i ini juga mengatakan kalau Quran bukan makhluk. Loh kok selamat? Nah ini min dzakail Imam Syafi'i, termasuk salah satu kehebatan Imam Syafi'i ialah beliau ketika ditanya sama prajurit, sama askar, sama tentara, Imam Syafi'i, antum harus mengeluarkan statement, Quran itu makhluk atau bukan? Imam Syafi'i mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Quran, 4 ini ialah makhluk. 4 ini ialah makhluk. Sing dimaksud Imam Syafi'i driji kuwi iki. Jadi kuwi ini makhluk. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, 4 ini makhluk. Selamat. Gak lama Imam Syafi'i tahu ini kalau rahasia saya terungkap, dibunuh saya. Kabur Imam Syafi'i. Kabur, melarikan diri. Terus askar ini mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Quran makhluk atau bukan? Bukan. Ya Ahmad bin Hanbal, gurumu saja mengatakan kalau itu makhluk. Apa cerita guru? Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Syafi'i. Berguru kepada Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i salah satunya. Apa kata guru? Gurumu mengatakan Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, 4 ini ialah makhluk. Yang dimaksud 4 ini bukannya Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 ini ya jari-jari ini. Masa? Iya. Kejar Imam Syafi'i. Dan termasuk salah satu kehebatan seorang Imam Syafi'i itu kalau misalkan ada sasaran anak panah 10, 9 pasti kena. Jadi hebat di dalam memanah. Imam Syafi'i ketika melarikan diri siap-siap bawa anak panah sama bawa busur. Dikejar konangan kelihatan. Berhenti Imam Syafi'i dengan busurnya. Beliau bersembunyi di belakang unta untuk menyembunyikan persediaan
anak panah ini, ketika ada orang mau maju, jelek, maju lagi, jelek. Tentara, kok ini tepat banget ini, kiai mau jenderal ini. Imam Syafi'i mengatakan, ayuhal askar, wahai tentara, aku Syafi'i. Aku ini kalau punya anak panah 1000 tak panah kalian mati semua. Dari 10 sasaran 9 pasti kena. Yang mau mati maju, yang mau hidup pulang. Aku tak mau pergi dari sini. Tentaranya jadi bangun modal terus balik. Akhirnya Imam Syafi'i menuju, kalau tidak salah, akhir perjalanan beliau di Mesir. Jadi aslinya tadinya beliau di Baghdad, lalu beliau pindah ke Mesir. Di Mesir beliau dilindungi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik salah satu riwayat yang beliau dapatkan dari Imam Hanafi. Jadi 4 mazhab ini berhubungan sanad guru. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya guru. Imam Hanafi memiliki guru. Salah satunya ialah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ialah putra daripada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir putra daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin putra daripada cucu Nabi Muhammad yang namanya Husain. Husain ialah anak daripada Ali bin Abi Thalib dan istrinya Siti Fatimah, putri daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan 4 mazhab ini semuanya juntrungannya tetap kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Al-Imam Syafi'i ini seorang yang mukhlis, yang bahkan dikatakan ada salah satu bisyarah, kabar gembira dari Nabi Muhammad tentang Imam Syafi'i. Apa itu? Akan datang salah seorang pemuda yang ilmunya dinikmati oleh separuh penduduk bumi. Itu dikatakan Imam Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i setengah daripada mazhab di dunia. Setengah mazhab di dunia mereka berkiblatkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada salah satu problematika problem agama, masalah fiqhiyah, ketika dikatakan, oh mazhab Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, maka sudah tidak usah tanya hadisnya mana, qala Rasulullah apa, tidak bisa. Loh kenapa, Bib? Karena satu mazhab ini tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari hadis, tidak keluar dari ijma, dan tidak keluar dari qiyas. 4 fondasi agama, 4 fondasi hukum fikih. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu daripada akhlak daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ulama yang betul-betul menghiasi hidupnya dengan ibadah, ulama yang betul-betul menghiasi hidupnya dengan ilmu, ulama yang betul-betul menghiasi hidupnya dengan berjuang di jalan Allah. Beliau mengatakan, ini di satu sisi beliau ahli agama, ahli fikih, di satu sisi beliau ialah orang yang berusaha untuk mengolah hati atau tazkiyatun nufus, berusaha untuk menjinakkan jiwanya sendiri. Apa itu? Ini yang saya pernah janjikan 2 minggu yang lalu. Manadhartu ahadan fa'ahbabtu an yukhti. Aku tidak pernah berdebat sama satu orang pun terus aku kepengen dia itu salah, tidak pernah. Jadi aku debat sama orang kepengen dia benar, tidak pengen dia salah. Subhanallah. Nah, kira-kira jenengan kayak berselisih sama orang, dalam hati yang terdalam jenengan pengen kalau yang benar kok dia, ya saya yang salah. Saya yang dibenarkan, bukan dia yang saya benarkan. Manadhartu ahadan, tidak pernah aku berdebat dengan seseorang, fa'ahbabtu an yukhti. Aku pengen banget dia salah, tidak pernah. Saya malah kepengen dia yang benar, saya yang disalahkan. Saya salah terus benar. Subhanallah. Berikut nih, orang yang tidak pernah merasa dirinya benar, berusaha untuk menerima nasihat dari orang lain. Atau yang nomor 2, nah ini, wa ma fi qalbi min ilmin, tidaklah ada khazanah ilmu yang terpendam di dalam hatiku illa, kecuali wadittu annahu inda kulli ahad. Aku pengen banget ilmu ini juga dinikmati oleh semua orang. Walam yunsab ilayya, dan tidak dikatakan kalau ini ilmunya Syafi'i. Aku tidak pengen. Aku pengen ilmuku dinikmati oleh semua orang. Cuman jangan sampai orang itu tahu kalau ini dari aku, jangan kalau bisa.
Ini makna humul, berusaha untuk memendam kebaikan yang dia miliki, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita menuju kepada kajian yang berikutnya, yaitu di halaman di halaman 31 hikmah yang ke-12. Halaman 31 hikmah yang ke-12. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikrah. Yadkhulu biha maidana fikrah. Maaf. Tiada yang berguna bagi kalbu sebagaimana uzlah untuk memasuki medan perenungan. Di sini ada dua judul, kalau kita boleh kasih kata judul. Yang pertama al-uzlah. Apa itu al-uzlah? Yang namanya uzlah ialah di sini infiradul qalbi billah, menyendirikan hati khusus hanya untuk Allah. Menyendiri dengan tujuan kepingin dekat dengan Allah. Ketika ada uzlah, saya uzlah cuma dengan berzikir, saya. Jadi menyendiri tengah malam atau di kamar, menghadap ke arah kiblat dengan memegang tasbih, lalu dia berzikir subhanallah. Ini namanya uzlah. Al-uzlatu billah bidzikri. Uzlah dengan bersama Allah dengan berzikir. Ada lagi yang mengatakan saya dengan membaca Al-Quran. Al-uzlatu billah bi qiraatil Quran. Menyendiri hanya untuk Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi yang penting tanpa disertai orang lain, menyendiri. Nanti kebablasan toto. Lah, bertapa itu sebetulnya ya yang dimaksud uzlah ini. Cuman ya jangan jenengan bersemedi ning gunung napa pripun. Coba apa meneh ning Rejondani napa teng pundi wonten ning model-model gaib ngono. Lho nanti iki kalau jenengan ke daerah Gunung Lawu itu kalau lurus kan ke Sarangan, itu ambil kiri. Untuk munggah gunung itu di sana ada kayak sendang terus ada kayak air terjun, bukan Grojogan Sewu. Di bawahnya ada kemah-kemah kecil. Sing metu sing bangsa wong gondrong-gondrong ora jelas. Bahkan di situ ada kayak tempat pertapaan. Bukan seperti ini yang dimaksud di dalam Islam. Yang dimaksud di dalam Islam ialah menyendiri. Monggo kalau mau suatu tempat yang teduh, yang enak, di mana? Monggo. Cuma jangan sampai bertentangan dengan agama Islam. Orang sholat, tidak melupakan hak orang lain terhadap kita, anak, istri, tidak gonda. Lubet, apakah orang yang uzlah ini seperti ini ada dalilnya? Ada. Apa itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musaffari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Uzlahnya mana? La ayatin liqaumin ya'qilun. Tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Subhanallah, kita ini di suatu alam, di suatu daerah, di suatu planet, malam dan siangnya aja saja. Kita di suatu planet yang airnya itu mengalir, membawa ombak. Siapapun bisa melewati dengan sebagian besar, mayoritas. Jangan dikatakan ada badai, karena badai ini mungkin suatu waktu yang tidak tentu. Kalau globalnya keadaan laut di dunia ini baik-baik saja, orang berlayar dari satu daerah ke daerah lain. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Allah Ta'ala turunkan air hujan. Hujan ini kok subhanallah ya airnya tawar, bukan asin.
Bayangkan kalau air hujan itu asin gimana rasanya. Daerah-daerah yang hanya bisa curahan hujan, mengharapkan curahan air hujan, jangan dipikir hanya Indonesia. Di salah satu daerah di Yaman ada namanya Wadi Doan, itu mereka bangun kolam segede-gedenya di gunung-gunung. Tujuannya apa, Beb? Kalau hujan airnya masuk ke dalam kolam itu, stok air selama beberapa bulan. Seperti ini. Kalau Indonesia mungkin dari 20 meter, 10 meter sudah keluar air. Berapa banyak di daerah-daerah yang sangat mengharapkan curah hujan. Subhanallah. Lalu wabatha biha min kulli dabbah. Allah Ta'ala jadikan di atas bumi ini hewan-hewan. Hewan ada yang bisa kita makan. Hewan itu besarnya kayak apa? Cuman jinak. Dibega, dibelah, diomel. Kemarin sapi ada yang beratnya sampai 1,5 ton. Kok ya dibelah karo menungso? Jajal sundul wae menungsone dipitak sak sikile modal. Kok bisa Allah Ta'ala taklukkan? Ini kan untuk hamba-hambaku di atas muka bumi ini. Di situ juga kalau di hewan di hutan itu ada namanya apa gitu? Yang namanya kijang-kijang itu kalau tidak ada harimau, tidak ada macan, ternak berkembang biak bisa melebihi kapasitas, rumput-rumput bisa habis, dan lain sebagainya. Hewan mati bangkai ada aja, cacing yang makan. Coba kalau bangkai tidak dimakan cacing, kayak ngedok kuburan kok wajib ana wong ngeder piye? Subhanallah. La ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kebesaran keesaan Allah bagi orang yang memikirkan. Kapan berpikir? Ketika dia uzlah. Lebih jelas lagi di dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya di dalam penciptaan langit, bumi, perbedaan bersilih gantinya antara malam dan siang, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzi yadhkurunallah. Nih, masuk ke dalam setelah uzlah terus kita ngapain, Be? Alladzi yadhkurunallah. Orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kiamat baik dalam keadaan berdiri. Jadi nek jenengan mlebu masjid Manhajul Hidayah, kok ana salah satu anak takmir dikiran sambil mubeng-mubeng, anallah. Pak apa selamat? Anallah. Getak karo, "Woi. Dikiran ki lumpuh." Wahab langsung ngomong, "Nan ra tau waca Quran berarti." Lho piye? Alladzina yadhkurunallah. Iya. Berzikir kepada Allah, bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sifati berzikir dalam keadaan berdiri boleh. Wa qu'udan, duduk. Bahkan wa ala junubihim, dalam keadaan terbaring pun mereka berzikir, mengingat Allah. Wa yatafakkaru, masuk ke dalam judul kedua kaidah ini. Napa niku? Mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Yang dengan uzlah tersebut untuk memasuki medan perenungan, merenungi. Wa yatafakkaruna, dia merenungi, memikirkan fi khalqis samawati wal ard, penciptaan bumi dan langit. Apa terus? Ada hasil, orang kok meng nglamun. Wawo tok mboten. Kaya wong nek dijelaske bunder. Orang-orang Jawa dulu kan bunder. Bukan itu, timbul hasil, ada natijahnya. Ada hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini untuk perkara yang sia-sia, tidak mungkin. Kok men diciptake modar-urip ra mungkin. Ma khalaqta hadza batila. Penciptaan yang maha hebat ini bukan untuk yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah.
Faqina adzabannar. Lindungilah kami dari siksaan api neraka ya Allah. Ndak mandek. Rabbana. Masih lanjut. Tafakurnya ini ada hasilnya lanjut. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Ya Allah, orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah hinakan dia ya Allah. Dia sudah mendapatkan derajat yang sangat rendah karena Engkau hinakan ya Allah. Cuman sebetulnya dihinakan Allah bukan salah Allah, salah Allah kok ramah. Kok ramah? Faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada orang yang zalim yang bisa menolong bagi orang yang zalim. Tidak bisa. Rabbana, ini terusan hasil. Innana, kami Allah, sami'na, telah mendengar munadian, orang yang menyeru. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yunadi lil iman, yang menyerukan untuk keimanan. An aminu, berimanlah kalian. Birabbikum, kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, kami beriman ya Allah. Oh ini manfaatnya setelah dia uzlah, dia tafakur, ada hasilnya. Makanya dikatakan oleh tiada yang berguna bagi kalbu sebagaimana uzlah untuk memasuki medan perenungan. Apa sih hasilnya Ustaz? Kesadaran atas tujuan utama hidup dia di dunia. Rabbana faghfir lana. Udah, kalau dia sudah uzlah menyendiri, tidak ketemu sama ribut-ribut ini, ngobrol malor ngidul torabi kakap atau Liga Champion, Sporting Lisbon lawan Real Madrid, malah apa lah? Wah, ndak mikir pilkada Jakarta, ora mikir sopo-sopo wae. Hak istimewa Jogja wis ora kepikiran wong dhewe. Mulai ada natijahnya. Rabbana faghfir lana, merendah di hadapan Allah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina, gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, ketika Engkau mewafatkan kami ya Allah, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti ya Allah. Bukan itu dok. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan ya Allah. Ala rusukilika, dengan perantaraan rasul-rasulmu. Loh, para rasul menjanjikan apa, Bid? Nabi Muhammad menjanjikan man ata'ani dakhalal jannah, yang nurut sama saya masuk surga. Itu intinya. Orang yang nurut kepada para anbiya, kalau kita ya Nabi Muhammad SAW, masuk surganya Allah. Wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina, janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Innaka, sesungguhnya Engkau la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengkhianati janji ya Allah. Ini yang namanya fikrah. Tentunya di sini masih banyak lubit. Sebetulnya orang manfaat fikrah itu apa? Orang yang tafakur, manfaatnya apa? Di situ ada 10 manfaat daripada tafakur. Insya Allah akan kita kaji di minggu yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberkahi waktu kita, menjaga kesehatan kita, menjaga semangat kita, sehingga kita bisa terus berusaha untuk mensucikan jiwa dan hati kita ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Monggo nanti malam apapun dengan mau uzlah, jangan mikir uzlah terus kok kudu bakar dupa kok penyandora. Uzlah dengan menyendiri, orang istri sudah tidur ataupun bangun di malam hari ketika orang tidak ada sekeliling, gelar sajadah, sholat 2 rakaat tahajud, itu berzikir sambil subhanallah, merenungi nikmat Allah, subhanallah, subhanallah. Lo perlu sampai nangis. Terus jangan bayangkan nikmat yang pernah Anda rasakan tanpa diduga-duga. Kok dilalah mendapat subhanallah ya Allah. Waktu itu saya tak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kok mentang-mentang menargetkan pikiran ping 1000 terus malah orang tafakuri babar ki subhanallah. Biasanya sing model ngebut iki ngene ya. Jangan zikir di malam hari untuk tafakur lain. Subhanallah.
terus pas keingetan suatu dosa jenengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jenengan ketika mendapatkan suatu nikmat keingetan alhamdulillah ya Rabb. Waktu itu engkau telah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menyadari akan pentingnya Allah untuk hidup kita, ya nikmat. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi